Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share enaknya jualan itu hasilnya nggak pasti. Oke, mungkin banyak sekali dari teman-teman yang mungkin sama seperti teman-temanku yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu aku sebagai karyawan teman-teman. Jadi aku nggak langsung full time entrepreneur, tapi aku juga pernah jadi karyawan dan pernah ibaratnya ya bisnisku itu cuman bisnis sambilan lah, jualan itu jualan sambilan atau sampingan lah ya, sampingan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ya full time 100% jualan. Udah kayak gitu, aku melepas karyawanku gitu kan 1 tahun yang lalu dan aku fokus 100% di jualan. Nah, pada waktu aku cerita bahwa oh aku itu pengen 100% jualan, aku tuh pengen fokus jualan. Nah, teman-teman itu banyak yang bilang kayak gini, jualan itu nggak pasti loh hasilnya. Jualan itu nggak pasti, lebih enak ini kan kerja udah dapat hasil yang pasti kayak gitu. Jualan itu hasilnya nggak pasti loh. Kalau nanti nggak ada pembeli gimana? Kalau nanti nggak ada penjualan gimana? Nah, banyak yang bilang seperti itu. Tapi waktu itu karena aku sudah belajar ya, mindsetku itu nggak seperti itu. Ya memang jualan itu nggak pasti. Jualan itu nggak pasti. Karena itulah enaknya. Kenapa aku bilang enaknya? Mungkin banyak sekali dari teman-teman yang berpikirnya bahwa oh jualan itu nggak pasti, nanti kalau nggak dapet uang gimana, nanti kalau nggak laku gimana dan sebagainya. Aku justru sebaliknya. Jadi wah jualan itu memang nggak pasti. Nanti kalau tiba-tiba katakanlah mungkin sekarang jualanku standar, katakanlah mungkin dapat omsetnya katakanlah 1 juta 2 juta gitu kan per hari misalnya kayak gitu. Atau standarnya berapa aku nggak tahu standarnya sih. Misalnya standarnya kayak gajiku dulu, katakanlah gajiku dulu waktu di perusahaan, atau mungkin lebih rendah dari itu katakanlah ya pendapatanku ya. Tapi kan bisa saja tiba-tiba pada hari tertentu orderan itu banyak dan penghasilanku bisa mungkin 3, 5, 10 kali lipat dari gajiku yang sekarang, gajiku yang di perusahaan kayak gitu. Bisa saja seperti itu dong, kan nggak pasti namanya. Terus bisa saja besoknya lagi dapat katakanlah klien yang ordernya itu order terus, katakanlah misalnya kliennya itu klien perusahaan atau klien korporasi atau apa yang butuh banyak banget, kemudian kita ketemu dan mereka order terus di kita. Jadi kita sudah dapat orderan pasti itu tiap bulannya dari sana. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, itulah enaknya nggak pasti. Tapi banyak sekali dari teman-teman yang mikirnya nggak pasti itu selalu down gitu loh, selalu apa ya, nanti kalau nggak laku gimana, nanti kalau ini gimana kayak gitu. Kalau aku pribadi mikirnya ya justru enak dong. Kita nggak dapat pendapatannya, pemasukannya itu flat itu doang. Kita bisa dapat langsung tinggi banget, gitu kan? Iya kan? Nah, gimana caranya biar kita itu bisa istilahnya mendekati lah, atau biar bisa mendapatkan penghasilan yang bisa tinggi banget gitu loh satu hari. Nah, kalau aku pribadi caranya adalah dengan mencoba berbagai macam hal atau berbagai macam cara. Misal, kalau misalnya pada waktu aku jualan itu nggak hanya aku jualan di satu tempat. Misalnya aku jualan di marketplace doang. Aku nggak hanya jualan di marketplace doang. Aku juga jualan di sosial media, di Instagram, di Facebook, dulu ada Friendster juga. Oh, Friendster masih belum sih. BBM, sorry. Dulu ada BBM juga. Aku juga jualan di sana juga. Kemudian di aplikasi chat, WhatsApp, kemudian Messenger, Facebook Messenger dan sebagainya. Di mana-mana. Terus kemudian bikin website sendiri, kemudian bikin video di Instagram, di TikTok, kemudian bikin video di YouTube, kemudian jualan offline juga. Waktu aku jualan keripik tempe, waktu itu aku juga jualan di Facebook, jualan di Shopee, Marketplace gitu kan, jualan di Instagram, jualan di mana lagi, Twitter, kemudian bikin website juga, kemudian ikut pameran juga, jualan di warung-warung juga, jadi offline-nya juga ada. Nitip temanku yang ngajar di kampus juga kayak gitu, karena dia dosen kayak gitu. Jadi banyak hal gitu loh yang aku lakukan. Nah, kebetulan waktu itu yang paling banyak pembeli di Facebook, karena di Facebook bisa langsung dapat banyak order kayak gitu. Ya udah, setelah itu aku fokus ke Facebook. Ya gitu. Jadi aku coba banyak hal gitu kan. Ya pasti banyak yang gagal gitu loh. Sini gagal, tapi ada satu yang berhasil, ya udah aku fokus ke sana. Dan satu yang berhasil itu bisa lebih membuat aku puas atau penghasilannya itu lebih banyak
dibandingkan dengan untuk menggantikan semua yang gagal itu gitu. Nah, permasalahannya adalah banyak sekali teman-teman itu yang nggak mencoba seperti itu. Mereka cuma mencoba satu hal doang atau ikut-ikutan doang. Misal temennya ada yang sukses jualan di Shopee, ya udah dia cuma fokus jualan di Shopee doang gitu. Atau ada satu temennya sukses jualan di Instagram, ya udah dia fokus jualan di Instagram doang. Dia upload rajin banget upload di Instagram, cuma di Instagram doang gitu. Dia nggak melihat prospek yang lainnya. Dia nggak upload di Facebook, dia nggak upload di Shopee, dia nggak chat di WA, katakanlah masuk di grup-grup WA, dia nggak pakai email marketing. Oh ya, ada email marketing juga, kemudian ada offline-nya juga, dia nggak tawarin ke teman-temannya kayak gitu. Jadi dia cuma fokus di satu doang. Sebenarnya kalau misalnya fokus di satu doang, peluangnya itu 50-50 gitu loh. Bisa berhasil, bisa, tapi kan ibaratnya kayak tadi kan, seperti yang aku bilang, jualan itu nggak pasti gitu loh, kita nggak tahu suksesnya gimana gitu. Jadi kalau saranku, kalau misalnya kalian baru awal, ya coba semua hal gitu loh, kan nggak pasti. Jadi jualan itu di semua hal. Nah, nanti kalau ada yang satu yang besar, ya udah kita fokus di sana, set gitu. Itu teman-teman, biar istilahnya peluang kita itu besar. Karena ya itu tadi, memang benar jualan itu nggak pasti. Nah, mungkin yang teman-teman yang berpikiran, oh nanti kalau nggak laku gimana ya, mungkin mereka cuma jualannya di satu tempat doang kayak gitu, atau mereka cuma jualan satu cara doang. Oh ya, dan juga jualannya juga jangan menyerah di satu jualan doang ya. Misalnya katakanlah jualan sepatu, katakanlah awal kamu sudah coba di semua platform ternyata nggak berhasil, ya udah coba jualan yang lain, misalnya jualan tas, atau coba sepatu di supplier lain, atau coba jualan sepatu model lain, atau coba misalnya sepatu custom, jualan sepatu custom kayak gitu. Nah, coba berbagai macam hal sampai benar-benar ada satu yang berhasil kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya ada satu yang berhasil, itu berhasilnya tuh tinggi banget gitu loh, langsung push gitu, naik gitu. Nah, baru kita fokuskan di sana. Nah, setelah kita fokuskan di sana, bangun sistem, misalnya nih lakunya di Facebook, ya udah kita fokuskan di Facebook, bangun sistem, bangun pokoknya konten, bangun apapun lah di sana sampai bener-bener stabil. Nah, setelah stabil, baru kita melebarkan sayap ke tempat-tempat lain gitu teman-teman. Jadi untuk mengatasi ketidakpastian itu ya kita mencoba banyak hal. Setelah berhasil di satu hal, baru kita coba untuk ekspansi ke tempat-tempat lain. Dan coba diubah mindsetnya bahwa nggak pasti itu bukan berarti selalu yang dipikirkan selalu yang turun-turun. Kalau nggak laku gimana, kalau sepi gimana. Coba pikirkan, kan nggak pasti ya. Ya bisa jadi naik dong. Bisa jadi langsung dapat banyak order, katakan kayak gitu. Itu kan nggak pasti, ya kan? Ya bisa jadi ordernya standar, bisa jadi sepi, bisa jadi juga rame, karena nggak pasti. Jangan mikirin cuman orderan standar sama sepi doang. Ya masa kalian nggak pengen rame gitu kan? Nah, makanya pikirkan yang rame itu juga kayak gitu. Itu mindsetnya. Nah, kemudian untuk actionnya ya tadi kalian coba di banyak hal kayak gitu, karena kalau misalnya mindset saja nggak cukup itu tanpa action. Jadi kalian harus action juga untuk itu tadi, untuk berusaha itu tadi. Karena kalau misalnya kalian nemu satu nih, kalian langsung bisa menggantikan itu tadi. Makanya, dan ini banyak sekali diterapkan oleh teman-teman pengusaha juga, nggak hanya penjual ya. Misalnya mereka katakanlah bisnis sewa kos-kosan misalnya, atau bisnis apa misalnya, ya mereka coba gitu loh. Mereka udah riset, udah belajar dari pengalaman sebelumnya, mungkin udah tanya-tanya dan sebagainya. Oke, mereka langsung action. Kalau di sini gagal, ya udah coba di tempat lain, kayak gitu. Atau mungkin ubah caranya, atau mungkin ganti desainnya, atau mungkin ya kayak gitulah. Gitu. Jadi nggak pernah berhenti kalau misalnya gagal terus berhenti gitu, nggak. Banyak sekali teman-teman yang kayak gitu kan. Makanya yang dipikirin selalu, oh kalau gagal gimana, kalau ini gimana. Ya kalau gagal ya belajar dari kegagalan itu, terus bikin lagi gitu. Ya memang kayak gitu, bisnis itu kayak gitu. Dan enaknya karena nggak pasti, jadi kita bisa tiba-tiba langsung menaikkan penjualan kita dengan ya itu tadi signifikan. Misalnya sekarang kita dapat katakanlah omset 10 juta gitu kan per bulan, tiba-tiba langsung omsetnya 100 juta, itu bisa banget gitu loh. Bisa banget. Karena kita itu tadi bergerak setiap harinya, berproses atau tumbuh kayak gitu.
Jadi itu teman-teman, semoga membantu dan semoga menjawab. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi kerja nih, pengen bisnis tapi statusnya masih kerja, terus ada teman yang bilang kalau bisnis itu nggak pasti, jualan itu nggak pasti gitu loh. Nah terus bilang aja kayak gini, ya memang nggak pasti. Sekarang mungkin dapat standar gitu kan, 1 bulan lagi bisa dapat gede gitu, bisa dapat 10 kali lipat mungkin dari gajiku sekarang, ya kan nggak pasti ya gitu. Nah itu jadikan motivasi, jadikan trigger buat teman-teman untuk mencoba berbagai macam hal, dan jangan menyerah di satu tempat doang gitu. Kalau gagal ya udah, belajar, coba lagi kayak gitu. Itu yang membuat serunya di bisnis atau serunya di jualan itu kayak gitu. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe untuk ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.